Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat, anugerah dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga pada pagi hari ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Berharap dan bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, basah lisan kita bersolawat, kita termasuk orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah nanti di akhirat kita akan bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Pada bulan yang lampau kita membicarakan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutiara-mutiara hikmah-hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan kajian kita tentang Bai'atul Aqabah al-Ula, Bai'at Aqabah yang pertama. Bai'at itu al-ahdu ala ta'ah, perjanjian atas taat. Aqabah itu adalah naik atau bukit di dekat Mina. Artinya apa? Bahwa ini Bai'at Aqabah Ula ini terjadi perjanjian antara Nabi dengan orang-orang Yasrib. Yasrib ini sebelum nama Madinah dengan Madinah, Yasrib namanya. Kembali kemudian Nabi sampai di Madinah, digantilah kota itu, tempat itu dengan Madinah yang sebelumnya namanya Yasrib. Dalam Bai'at Aqabah yang pertama ini ada 12 orang yang melakukan perjanjian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sekembali Nabi dari Isra wal Mi'raj, itu jalan Nabi berdakwah itu makin dipersempit, makin sulit,
makin susah. Berbagai cara dilakukan oleh Nabi SAW agar Islam ini tersampaikan kepada manusia. Namun tidak semua orang bisa memahami dan menerima Islam. Bahkan makin hari makin tinggi permusuhan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Termasuk Nabi mendatangi kabilah-kabilah, datang ke rumah-rumah untuk melakukan dakwah, namun kebanyakan mereka menolak. Lalu Nabi SAW berinisiatif menyampaikan dakwah kepada orang yang melakukan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini sudah dilakukan juga oleh orang-orang sebelumnya. Artinya bahwa ini adalah bagian daripada syariat dari Nabi Ibrahim dulu. Cuma pada masa jahiliyah ini banyak penyelewengan, penyimpangannya. Mereka melakukan tawaf tapi bukan karena Allah. Dan bahkan mereka bertawaf pun tidak berpakaian. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Inisiatif ini yang diambil oleh Nabi. Tiba orang dari daerah lain pergi ke Makkah melakukan ibadah haji, disampaikan Islam. Dalam Bai'at Aqabah ini ada 12 orang yang datang dari Madinah. Diadakan perjanjian 12 orang ko datang dari Madinah, 10 dari kaum Khazraj namanya, 2 orang dari Aus. Aus dan Khazraj ini ikonyo sana enek loh, sana inya. Tapi terjadi permusuhan. Banyak ya orang tidak masuk jahiliyah dulu sih orang baru sana bercakap orang. Kini pun banyak ya baru sana ni bercakap orang. Dah, apalagi kalau apa jamaah tidak boleh. Itulah nabarabui ikolah, nabarabui itulah harta warisan lah, ada harus banyak pada dia dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Aus dan Khazraj ini lebih kurang 120 tahun berperang. Jadi bacaka ndak basapuan, saling menjelekkan, saling memburuan. Itu lebih kurang 120 tahun. Siapa yang menyatukan Khazraj dengan Aus ini, itulah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Orang Yasrib yang 12 orang ini tidak langsung 12 orang. Sebelum Nabi Isra dan Mi'raj ada 6 orang yang datang sebelumnya. Di antaranya adalah As'ad bin Zurarah, Jabir bin Abdillah, yang kemudian sekembali Nabi dari Isra dan Mi'raj, dibawanya kawan-kawannya. Ada 12 orang. Aus dan Khazraj ini juga mendapatkan semacam perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Yahudi di Madinah. Apa perlakuan yang tidak baik itu? Orang Yahudinya mengandalkan kalau Nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah dari kalangan mereka. Makanya ketika Nabi lahir Bapak Ibu, itu kan banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi. Padamnya api Majusi, bahkan keluarnya cahaya dari rumah Nabi SAW pada waktu itu. Orang di Madinah, orang Yahudi ku keluar dari rumah, ku tandua. Yang terjadi kini ku. Maka pemuka-pemuka orang Yahudi itu bergerilya pergi ke rumah-rumah. Ada nak di antara kalian yang melayakan kini? Ada nak antara pedusi-pedusi kalian yang melayakan kini? Ditanya tu di Madinah. Kenapa demikian? Karena memang orang Yahudi ini menunggu kedatangan Nabi yang terakhir, yang bentuk dan sifatnya telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Maka sekian lamalah penantian tersebut, sehingga selalu berbangga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk kepada Aus dan Khazraj. Besok kalaulah tiba Nabi kami perangi kalian sadonya. Macam-macam lah intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Aus dan Khazraj. Itu diantara faktor pemicu kenapa orang Yasrib yang datang ke Mekah itu mudah saja beriman kepada Rasulullah, karena dia sudah mendapatkan sifat-sifat dari orang Yahudi tentang Rasulullah.
dan sifat atau orangnya tidak di Madinah tetapi di Makkah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah membuat perjanjian dengan 12 orang ini untuk senantiasa menjalankan syariat Islam. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian. Apa kata Nabi? Ta'alau, kemarilah berkumpul yang bu. Nah, bayuni alla tusriku billahi syai'a. Berbaiatlah kamu kepadaku untuk senantiasa tidak mempersyirikatkan Allah. Itu isi baiat yang pertama terhadap orang-orang Yasrib yang beriman kepada Allah dan Rasulullah ini. Dalam perjanjiannya yang pertama, isi perjanjiannya untuk tidak mempersyirikatkan Allah. Syirik, Bapak Ibu, ini budaya orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu yang dikerajukan. Ketika ditanyakan kepada orang jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka orang jahiliyah akan menjawab, Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi prakteknya dalam ibadah yang mereka lakukan, mereka bukan menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Maka orang jahiliyah itu, Bapak Ibu, orang-orang musyrikin Makkah itu, kebiasaannya begitu loyalitasnya terhadap berhala, sampai ada berhalaku yang dibawa ke makam-makam. Nah, dimasukkan dalam saku semacam adonan roti lah, ko ala namanya bentuk berhala lah. Beko beribadah no disembah no puja-pujanya dulu sebelumnya sebelumnya makan. Beko kalau litaknya dimakan no Tuhan oleh. Itu orang jahiliyah tu. Nah, di pintu-pintu Ka'bah itu, maka dalam riwayat disebutkan 360 berhala. Dolana, Lata, Mana, Uzza, berhala yang besar, dan ada namanya berhala yang dibawa dari daerah Syam. Nah, namanya Hubal. Itulah yang disembah, yang dipuja. Kok berkurban demi berhala. Kok bernazar bernazar demi berhala. Kok bersedekah demi berhala. Itu yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Tujuan Nabi diutus oleh Allah memberantas kesyirikan itu, Bapak Ibu. Sebab syirik itu adalah dosa besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau ndak ambo tunjukkan ke kalian, ambo tahu ke kalian dosa yang paling gadang. Lalu sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Lalu Nabi menyebutkan asyirku billah, mempersyirikatkan Allah. Dalam surah Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusrik billah, wahai anakku, jangan kamu persyirikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim, mempersyirikatkan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena syirik itu tidak adil. Adil lawannya zalim. Maka adil itu sifat yang disuruh di Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, Allah menyuruh untuk senantiasa berlaku adil dan ihsan. Berarti kalau adil disuruh di Allah, maka lawannya adalah zalim. Zalim harus dihindari. Zalim harus dibuang. Perlakuan zalim kepada Allah itu syirik. Perlakuan zalim kepada manusia itulah memfitnah, mencaci, menggibah, menghilangkan hak orang, mengambil hak orang. Itu zalim kepada manusia. Perbuatan zalim kepada Allah itu bisa taubat kepada Allah. Tapi kalau zalim kepada manusia, taubat saja kepada Allah tidak selesai. Awak salah ke orang ko tapi taubat saya ke Allah, perbanyak saya ibadah. Salah awak belum selesai orang tu lain. Nah, awak ambil haratu orang, awak zalimi orang, awak ambil hak orang. Dah, awak taubat saya kepada Allah, tidak selesai hak urusan awak dengan makhluk yang awak zalimi. Maka Bapak Ibu, kezaliman itu harus dibuang, baik zalim kepada Allah maupun zalim kepada manusia.
Dan ini adalah perintah Allah. Maka dalam baiat yang pertama ko Bapak Ibu, Nabi mengingatkan kepada orang Yasrib untuk tidak memperserikatkan Allah, untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi yang wajib disembah adalah Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini nasihat Nabi. Bertakwa kepada Allah di masa jo berado. Di masa haji takwa, di kantor takwa yo. Di lapangan takwa yo, jadi pejabat takwa, jadi pemimpin takwa. Kalaulah takwa kepada Allah, insyaallah aman urusan sadonya. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Senantiasa perbanyak kebaikan. Kalaulah kebaikan yang diperbanyak, keburukan tak akan ikut. Rajin solat, rajin ibadah, rajin sedekah, perbuatan-perbuatan dan buruk akan kurang dalam diri. Tapi kalaulah malih solat, malih ibadah, lebih banyak kepada keburukan, keburukan itulah yang menutup jalan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang ditutup ini hati. Innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Nabi mengatakan kalau seorang hamba melakukan dosa, kesalahan, maka ditempelkan di hatinya bintik hitam. Kalau ingin taubat, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sukilah kalbu, diberasihan hatinya balik. Tapi kalau hati yang bintik hitam tadi diperbanyak bintik hitamnya, sehingga ditutup hati itu sadonya, inilah yang disebut kata Nabi dengan ron. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tetapi yang membuat hati mereka tertutup, tidak mau melakukan ibadah, itu adalah usaha mereka. Anan dikerajukan itu berdampak kepada hati seseorang. Maka Nabi mengingatkan jangan perserikatkan Allah. Kalaulah memperserikatkan Allah berarti itu dosa gada. Kalaulah memperserikatkan Allah berarti akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang mati dalam kesyirikan tampaknya kekal dalam neraka. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu isi bai'an Aqabah yang pertama. Yang kedua, wala tasriku, jangan kamu mencuri. Nah, abako isino mencuri bagi Bapak Ibu? Karena pada masa jahiliyah tu mengambil hak orang lain kok biasa saja. Mancilok kok biasa saja. Nah, bahkan Nabi SAW berwanti-wanti dengan anak beliau, namanya Fatimah. Kalau Fatimah mencilok, tetap Nabi akan memotong tangannya. Berarti apa dasarnya di situ? Dasarnya syariat Allah. Beda dengan kebanyakan orang yang tidak memahami agama Allah. Kalau ini jadi pejabat umpamanya, yang maliang tu, yang melakukan kesalahan tu masih di sananya, aman, ya Bu. Dah. Tapi kalau orang lain, itu dicacahnya tuh. Apalagi lawan politik Nabi nya tuh. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nabi ndak tebang pilih. Sekalipun yang mencuri itu adalah anak kandung beliau, Fatimah, beliau akan tetap memotong tangannya. Karena hukum Islam seperti itu. Nah, kalau itu diterapkan di Indonesia kok Bapak Ibu, takut orang mencilok. Tapi orang cilok. Dan bahkan kalau wak caliak Bapak Ibu, justru orang yang maling-maling besar di sebentar di penjara. Fasilitasnya memang lain. Tapi orang yang maling kayu 2 batang, maling ayam sikua umpama kan, atau maling sandal 5 saji, itu habis tu. Ya Bu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan mencuri. Yang ketiga kata Nabi SAW kepada orang Yasrib ini, wala taznu, jangan kamu berzina. Berzina hal yang biasa waktu itu Bapak Ibu. Bahkan ada namanya pernikahan pada masa jahiliyah itu. Perempuan-perempuan itu memasang tarif di latan di mungkur rumah, aku bisa rumahku disinggahi. Beko kalau perempuan tu hamil, amakonya tinggal pilih yang mapaknya dari 10 orang laki-laki. Itu pada masa jahiliyah dulu Bu.
dan itu diharamkan di dalam Islam, atau pernikahan mut'ah, kawin kontrak lah dan lain sebagainya, itu dilarang dalam Islam. Nah, itu yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Jadinya lah biasa mode-mode itu tuh. Nah, Islam datang, Islam melarang perbuatan seperti ini. Jangan berzina lewat, la taqrabu zina, mendakei kepada hal mode itu diharamkan. Kini ko lah yang banyak. Jadi kini ko istilahnya jahiliyah modern. Ya Bu. Nah, kalau dulu orang jalih kerajonya mode itu, kalau kini pun jalihnya mode itu. Sehingga banyaklah kasus perselingkuhan lah. Faktornya kadang-kadang masalah ekonomi lah. Ada seorang suami yang menjual istrinya kepada hidung belang, bahkan lah Kamalayan pun masih dijual bini. Alasannya apa? Alasan ekonomi. Bahkan kalau ada cerita termasuk Ketua MUI menyampaikan lebih kurang ada 700 kasus perceraian di Bukit Tinggi per tahun, Bu. Per tahun, per hari dah, Bu. Nah, per tahun itu kalau dihitung-hitung dalam sehari itu berapa orang cerai itu? 2 kali orang cerai dalam sehari. Caranya bukan cerai talak kebanyakan, tapi cerai gugat. Apa faktornya? Istri menggugat suami. Suami ndak karajo lah, atau suami gajinya ketik pada istrinya lah. Kan ada lah model itu gitu. Maaf ngece Bapak Ibu, ada beritanya dah. Lah lulusnya PTKK, bininya masih ke sawah jampaan seleh. Dah. Lah lulusnya sertifikasi, bininya yang masih karajo mode dulu, serabutan dan lain sebagainya, dah tinggal seleh. Dah. Ada yang seperti itu, banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Dah, faktor ekonomi. Kalau dulu waktu muda atau waktu sudah nikah, wak janji saya duit samati. Kan itu ada disebut itu, janji saya duit samati. Dah. Ndak kabar pisah-pisah, bahkan didoakan di orang sekampung samara, sakinah mawadah dan rahmah. Dah. Tapi ketika dua anaknya yang perempuan statusnya lebih tinggi, dah suami muda-muda itu ya baru akhirnya terjadilah perceraian. Cerai gugat namanya, khulwat namanya. Dah. Ini yang terjadi. Islam melarang wala taznu. Atau barangkali Bapak Ibu, laki-laki itu diuji dengan ketika nyoba pitih. Istri diuji ketika suaminya miskin. Iya Bu. Nah, ketika banyak pitih wak jadi pejabat, tuh adalah di sini tuh, dapailah kesinan dan lain sebagainya, kasus perselingkuhan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena kurang memahami konsep agama. Jangan berzina mendekati ke situ saja dilarang. Kini jalannya banyak Bapak Ibu, bisa melalui HP. Dah. Bisa melalui acara-acara, bahkan maaf ngecek Bapak Ibu. Dah, mau dengar cerita orang di Lapau, dah. Acara-acara reunian lah 60 tahun tekan ayo masuk SMA dulu lah. Lah, reuni lah 60 tahun, dah. Tekan ayo masuk sekolah dulu lah. Dah. Tekan ayo yang macam-macam lah, dah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dah. Sehingga yang terjadi nikmat yang ada dilupakan, yang alun jalih ko itu yang ingin didapein. Nah, padahal itu adalah haram. Perselingkuhan haram. Islam melarang seperti itu, tujuan tu supaya awak dalam kehidupanku aman. Dunia aman, akhirat aman. Nah. La barat tu. Latigo. Yang kampe wala taqtulu auladakum, jangan kamu membunuh anak-anakmu. Kan acu tadanga ada Bu dalam pengajian, kalau orang masuk jahiliyah dulu suku mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya Bu. Bantu adik kubuakan naik duit-duit. Takwi miskin. Bako dikubuakan naik duit-duit karena aib, karena orang dulu Bapak Ibu hobinya baparang. Hobinya berperang, dan perempuan untuk perang itu lemah. Dah, perempuan untuk perang lemah. Maka kalaulah sudahlah miskin, anaknya padusi, itu siap-siap anakku untuk dikubuakan. Tapi kalau oleh bangsawannya, walaupun anaknya padusi bana, itu akan tetap dihidupkan. Itu orang jahiliyah dulu Bapak Ibu. Jadi nyo mengubuan anaknya duit-duit karena takut miskin.
Dah, takut dicemein orang. Dah. Akhirnya dikuburkanlah. Akhirnya lain adun yang terjadi modeko. Lain dak sekedar dikuburan saja doh, dimutilasi ke malahan. Baru lain nak lo dicancang-cancang anak tu. Dah. Akan hampir sama budaya no dengan orang jahiliyah tu. Abako mode itu ndak paham agama. Jauh dari Allah, itu yang terjadi. Bahkan seorang muslim tu Bapak Ibu, kata Nabi SAW, inyo membayangkan dosa seperti Gunung Merapi yang siap mampunya. Mulai banyak musibah kini Bapak Ibu. Terjadi di Madinah banyak musibah. Dah. Aiko dikhawatirkan perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Kenapa demikian? Allah juga mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah, ujian, azab dari Allah yang tidak hanya menimpa segolongan orang saja di antara kamu. Orang zalim itu saja enggak. 1000 orang yang ada di Bukit Tinggi ko umpamanya ciek berbuat zalim, tidak tertutup kemungkinan sadonya akan dihabiskan oleh Allah. Tapi perlu juga kita ingat, sebagai seorang muslim awaklah taat, tapi bako musibah ko tiba, ikulah cara Allah untuk mampuni dosa awak Bapak Ibu. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hamin wala wamin illa kaffarahullahu khataya. Tak ada musibah yang terjadi pada seorang muslim. Nah, baik dari kegelisahan, kegundahan, sekalipun duri yang mencucuk kakinya, melainkan sadonya jalan Allah untuk mengampuni dosa. Jadi kalau ada saudara awak yang sakit atau tertimpa musibah, itu cara Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Anda lo bisa kecina itu akibat dosanya tu, tidak bisa pada itu dah. Barangkali Allah ingin mengampuni dosa-dosa mereka, tapi kok caranya Allah mengampuni dosa mereka. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam melarang untuk membunuh anak-anak. Dah. Kenapa demikian? Karena itu termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan ada orang yang dulu sebelum nikah ingin bersuami atau beristri, lah nikah. Dah. Justru anak tu nikmat terbesar untuk melanjutkan keturunan, tapi malah dibunuh. Bahkan maaf ngece Bapak Ibu, banyak berita wak dengar berita di TV, di media sosial, ada orang tua ko yang takut miskin, diracunnya anak sadua. Diracun sadua anaknya, dah. Tu takut miskin. Padahal yang magi rezeki ko nahnu narzukuk, kami yang magi rezeki ke Allah. Jadi kalau takut miskin, ikulah sama orang jahiliyah. Akhirnya anak dibunuh. Nah, tak anak getik saja doh, bahkan anak nelagadang lah sekolah dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wala taqsauni. Yang kelima, jangan kamu berbuat maksiat kepadaku. Dah, terhadap yang diperintahkan dek Nabi SAW, jangan pernah berbuat maksiat. Apa maknanya? Yang dibawa dek Nabi itu patuhi. Yang disampaikan dek Nabi kerajokan. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis beliau Bapak Ibu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba. Kecuali yang tidak masuk sarubo tu kece Nabi, man aba, orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Orang kalau lai taat kepada apa yang diperintahkan, maka masuk surga. Dan sebaliknya, orang yang berbuat maksiat, tidak mau patuh, tidak mau taat aturan, faqad aba, itulah orang yang enggan. Berarti lai taat wa kepada Rasulullah, lai diikuti perintah Rasulullah, lai dijadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidup, berarti menempuh jalan aman menuju surga. Tapi kalau perintah Rasulullah lah diabaikan, tidak dipedulikan, dilabrak saja, tidak dipatuhi, maka jangankan di akhirat Bapak Ibu, di dunia saja orang mau dekoko hidup lah susah. Lah susah hidup. Maka Islam
dengan ajarannya, dengan pedoman yang dibawanya, membuktikan kepada manusia bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sekedar di dunia saja, tapi yang terpenting adalah akhirat. Maka yang dijago tu Bapak Ibu, yang perlu awak tekankan kepada diri kita dan generasi kita adalah pentingnya menjaga akidah. Ini kadang-kadang lah campur bawa saja oleh, ya Bu, lah campur bawa saja oleh. Nah, ada yang membolehkan mengucapkan selamat hari raya agama lain macam-macam lah. Nah, ada yang dengan jualan nilai toleransi dan lain sebagainya. Oh, harus toleransi. Padahal sudah jelas dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Ada batasannya Bapak Ibu. Kalau masalah akidah, no. Kalau masalah hubungan sosial, bolehlah. Termasuk Bapak Ibu, ada orang agama lain bagi hadiah kawak, tak dulu larang untuk awak tak menerima dah. Boleh oleh Rasulullah karena itu hablum minan nas. Tapi kalau lah menyangkut akidah, masalah ibadah, bahkan agama lain wanti-wanti dibela, agama surang diinjak-injak, ada orang yang begitu, Bu. Maka wal iazubillah, berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Menjauhi dari yang telah dilarang oleh Rasulullah, berarti awak termasuk orang yang taat kepada Rasul. Mengerjakan yang diperintahkan oleh Rasulullah, termasuk orang yang taat kepada Rasul. Tapi kalau sebaliknya, perintah ditinggalkan, larangan dikerajokan, itulah yang disebut dengan aba, orang yang enggan. Kemudian Bapak Ibu, perjanjian Nabi dengan orang Yasrib atau dalam Aqabah pertama ini adalah wala ta'tu bibuhtan. Jangan kamu berbohong, baduto. Ada dalam riwayat hadis Bapak Ibu, itmanu li sittan atman lakumul jannah. Kamu jamin kepadaku 6 perkara ini. Karajon dek kalian 6 perkara apa ke Nabi. Maka ambo pastikan kalian masuk dalam sarbu ke Nabi. Atau usduku iza haddastum. Kalau kalian mengicik tu nan batua. Artinya apa tu? Jan baduto. Nah, sebab orang kalau lah baduto Bapak Ibu banyak salahnya. Suatu duto akan berpindah ke duto yang lain. Nah, anak yang dak sakit Bapak Ibu, dak sakitnya malihnya pergi sekolah, paniknya pergi sekolah, dah diberi alasan sakit, badak tiba sekolah petang nak, cik gurunya, nah awak sakit Pak, sakit sakit kepala baru ya Pak, sakit kepala Pak, cik baru tu buat, padahalnya dak sakit dah. Tulai minum ubek petang. Lai Pak. Buktinya nyampai sekolah dia buat tu sihatnya tu. Nah, lai Pak. Padahalnya tak sakit dah, tak do minum ubek dah. Yang ketiga, dah di ma berubek petang tu. Sampai bidan yang dekat rumah tu Pak. Ada 3 tu buat. Dah. Sebab kedustaan, kebohongan akan mengalir terus Bapak Ibu. Kalau orang lah duto sekali itu tu tak biasa duto sudah tu akhirnya menjadi kebiasaan lain. Tak do pengaruh dalam diri. Tapi kalau orang tak biasa baduto, tiba-tibanya baduto menjadi cengkeraman dalam hatinya. Ya Bu, awak tak biasa baduto, tiba-tiba baduto, pasti menjadi yang menganjal dalam hati. Tapi kalau orang lah biasa Bapak Ibu, no problem sedinya ya. Tak ada masalah sedinya dah. Maka Islam melarang melalui lisan Rasulullah jangan pernah baduto. Jangan pernah berbohong. Nah, kalau ikut dikerajokan, apalagi baduto ate nama Nabi, falyatabawa, maka sadiokanlah tampik duduknya di dalam neraka. Ya Bu. Nah, ada orang baduto ate nama Nabi, ikut dak hadis Nabi dikecena hadis Nabi. Dah, ikut dak boleh di Nabi dah, kecenya boleh. Berbagai alasan, berbagai dalih dimainkan untuk memuluskan jalannya. Untuk supaya dapat keinginannya. Dan itu dilarang Bapak Ibu. Sebab masuk Islam tu, yang kecil Islam tu harus sami' nawa' ta'nawa'. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah.
Jadi ibarat wa mali peci ko buah kopiah ko. Dah, kalau kepala awak nomor 8, peci terbalik dia nomor 7, ndak usah kepala yang ditarah. Nah, kurangi kepala seketik wah kan. Dia orang mengubah kulit durian weh. Dah dikurangi seketik. Nah itu dah. Tapi cukup kopiah saja yang ditukar. Model tu lo masuk ke dalam Islam. Kalaulah masuk ke dalam Islam, awak yang menyesuaikan diri dengan Islam, bukan Islam yang menyesuaikan diri dengan awak. Dan kini ikut yang terjadi Bapak Ibu. Dah. Berbagai dalih alasan membolehkan sesuatu padahal sesuatu itu dilarang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi SAW dalam perjanjian ini itu mengkaitkan dengan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Nabi tidak menyuruh payah barang itu dah. Dah, dalam bai'an Aqabah yang pertama kok. Dah, tapi memperbaiki diri hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itulah jam perserikatkan Allah, berarti tingkatkan selalu ibadah kepada Allah. Asalabiahnya hablum minannas. Baduto tu hubungan dengan orang. Membunuh tu hubungan orang. Alaibu. Bazina hubungan orang. Dah. Mancilo hubungan orang. Dah. Berarti ditekankan akhlak di siku. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dah. Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah. Dalam keadaan susah payah, berbagai cara dan lobi dakwah dilakukan oleh Nabi, sehingga tak buka sejalannya Nabi untuk berdakwah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang Yasrib. Dah. Orang Makkah ngarengkangnya, walaupun lai banyak yo lai sahabat Nabi yang beriman bu ya. Tapi banyak mengerengkang waktu itu. Nah, tapi ada didatangkan oleh Allah orang Yasrib. Ketika Nabi Taif hijrah ke Taif sebelumnya orang Taif menolak dakwah Nabi, tapi didatangkan jin yang muslim untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ketika orang merdeka, orang-orang kaya, orang-orang agnia, orang-orang pemuka masyarakat tak ada yang beriman doh, tapi didatangkan seorang adas budak yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah Nabi ke Taif. Ya Bu. Bu. Lalu Ibu. Iko isi perjanjian tu Bapak Ibu. Jadi faman wafa fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang menyempurnakan janji-janji ko, maka pahalanya Allah yang bagi ya. Tapi kalau tidak disempurnakannya doh, berarti nyoba duto dan lain sebagainya tidak memenuhi perjanjian ko, maka itu urusannya jo Allah kecil Nabi. Tahu? Nah, lah sudah perjanjian itu dilakukan, kecil sahabat-sahabat Nabi ko yang baru masuk Islam ko, orang Yasrib ko, wahai Rasulullah, baca rono kami menyampaikan Islam ko ke orang di Madinah beko tu. Kami nak ngerti doh. Baca roh kami menyampaikan ke orang tentang dakwah engkau ko di Makkah ko, ajaran yang engkau sampaikan ko, Al-Quran yang telah diturunkan ko. Baca rohnya. Lalu Nabi mengutus seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Siapa nama Ibu? Mus'ab bin Umair. Sahabat Nabi yang tergolong as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ini anak orang kayu. Ya Bu, anak orang kayu, gagah loleh, disikonya tagak, disimpang sinan parfumnya tawawunnya baru. Itu Mus'ab bin Umair tu Bu. Dah. Tapi keinginannya untuk bersama dengan Rasulullah itulah dibuktikannya sejak awal-awal Islam di Makkah. Inilah yang disuruh adik Nabi untuk mendampingi dua balik orang ku kaya Yasrib. Dah, untuk itu Mukri'ul Madinah sebagai orang yang mengajarkan Quran terhadap orang-orang Madinah. Jadi di Madinah bekotu Mus'ab bin Umair ko menyampaikan Islam, yang disampaikan di Rasul, ayat yang diturunkan salamu ko oleh Allah kepada Rasulullah dibacakan di Madinah. Dah. Dan masyarakat Madinah umumnya masuk Islam, umumnya Bu. Umumnya masuk Islam dengan dakwah Mus'ab bin Umair. Dah. Dengan dakwah Mus'ab bin Umair. Dah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lah balik lebih suatu ada bai'an Aqabah yang kedua sampai hijrah. Makanya Nabi ketika hijrah ke Madinah Bu,
sambutan orang Madinah di Madinah tu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ya bu, lai dapat bu tu. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama di atas kami. Padahal Nabi baru ke Madinah baru bu. Nabi tak pernah berdakwah ke Madinah sebelumnya doh. Dah. Tapi bako orang Madinah lah menyambut Nabi dengan antusias. Bako orang Madinah begitu rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Islam dah disampaikan di Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam yang pertama. Jadi tidak serta-merta saya debu tiba-tiba orang Madinah beriman kepada Rasulullah. Tidak. Lah disampaikan dulu di Mus'ab bin Umair tentang Rasulullah, tentang Islam, tentang wahyu yang diturunkan. Ketika Rasul tiba ke Madinah, orang Madinah lah menyatu dengan Rasulullah. Itu tu bu. Sampai Nabi di Madinah tu, orang Madinah tu kan berapi-rapi. Wahai Rasulullah, di rumah hamba sila tinggal. Wahai Rasulullah, di rumah hamba sila lalu. Dah, berapi-rapi tu orang Madinah tu bu. Kok bisa model itu? Karena lah ada yang diutus dek Nabi sebelumnya untuk menyampaikan Islam. Ya bu. Jadi tidak langsung saya Nabi tidak pernah ke Madinah. Tiba-tiba disambut saya di orang Madinah dengan antusias. Langsung saya orang Madinah beriman. Dah, ada duta dakwah Nabi untuk menyampaikan Islam sebelum Nabi datang ke Madinah. Itu makanya Islam itu cepat menyebar di Madinah sebelum Nabi sampai ke Madinah. Ketika Nabi lah sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, orang Madinah bergembira dengan kedatangan muhajirin dari Mekah. Maka dalam peristiwa hijrah itu ada dipersaudarakan muhajirin dan ansor. Bakutlah tahu orang keutamaan model itu karena dah disampaikan di Mus'ab bin Umair. Lah bu. Itu diantara faedahnya apa ya? Jadi Nabi yang sampai ke Madinah, utusan Nabi untuk berdakwah di situlah ada. Nabi alun membawa orang Makkah ribu menolak, tapi orang Yasrib datang ke Makkah menawarkan Islam. Kan luar biasa apa ibu. Itulah kalau Allah menghendaki hidayah. Jadi orang Jawa bana tu namun datang beriman kepada Rasulullah. Tapi orang yang di samping Rasulullah banyak yang kafir. Termasuk ada namanya Abu Lahab, ya bu. Nah itu paman laki bana dengan Nabi itu. Dun sanak sapa dengan ayah Nabi itu. Tapi badak mau menerima dakwah Nabi karena hidayah itu Allah yang magib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa bagi petunjuk kurang doh. Jadi Nabi tidak bisa bagi petunjuk doh bu. Kalau bisa lah Nabi ko bagi petunjuk doh. Tidak perlu Nabi ketangga gigi Nabi ketika di Taif tu doh. Tidak perlu Nabi kebedarah pelipis Nabi ketika di Taif tu. Tidak kepayah-payah Nabi untuk berdakwah ke orang Arab atau orang Makkah tu doh. Tapi hidayah ko Allah yang magia. Seolah-olah Allah mengizinkan Nabi. Dah sampaikan tugas engkau menyampaikan. Masalah hidayah tu urusan ambo Allah kan. Masalah hidayah itu urusan Allah. Tapi kalau masalah menyampaikan, aku sampaikan, tetap sampaikan. Jadi ada orang yang bertanya, labara banyak, lasalamu tu Ustaz mengaji, labara banyaknya jemaah di masjid yang Ustaz bawa untuk selalu melaksanakan solat 5 waktu. Mendengarkan pengajian. Itu tidak urusan Ustaz tu dah bu. Urusan Ustaz tu menyampaikan kebenaran Islam. Masalah orang tak tarimun, masalah orang tak apa, itu urusan hidayah dari Allah. Itu makanya sajangka saja awak sebelum masuk sarugo, tapi didahului dengan amalan-amalan ahli neraka, maka tampil orang tu di neraka. Sajangka sebelum masuk neraka, tapi didahului amalan-amalannya dengan amalan ahli sarugo, maka tampilnya di sarugo. Dalam hadis arba'in, hadis yang keempat Bapak Ibu. Maknanya Bapak Ibu, ada orang yang sombong diri. Ini rajin beribadah gini, ini lah hebat dan lain sebagainya. Bahkan menganggap lemah, menganggap enteng orang lain. Si anu tu ndak semayang begini deh.
Tapi justru kebalikannya Bapak Ibu, besok pagi justru yang dianggap remeh untuk ibadah tu inyo paling dulu tiba mensaji. Orang yang rajin beribadah tadi lah tiba malih. Maka dalam urusan ibadah itu dilarang untuk sombong. Dah. Kenapa demikian? Karena hidayah itu Allah yang bagi. Bisa saja orang yang sombong itu dengan ibadahnya dibalikkan hatinya di Allah, menjadi orang malih beribadah. Tapi orang yang awalnya malih beribadah justru menjadi orang yang paling taat kepada Allah. Makanya awak disuruh batas beribadah tu, ketika ibu pensiun jadi pejabat, dah itu dah bu. Tapi bila pensiun beribadah, ketika lah mati. Ketika lah mati, abah kok makin tua, makin rajin, harus rajin beribadah. Karena itu masanya bu. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Ya. Kalau lah dake-dake finish tu awak nak basa giro, jangan ketika finish beko mati dalam keadaan tidak baik. Maka ketika orang lah dia 40 tahun umur, itu sangat ditekankan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjemput hidayah Allah. Awak lah dapat hidayah, memperkuat hidayah Allah dengan ketaatan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu jalan siratal lazina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Lah bu, dah jam 7 hari rupanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kau bermanfaat. Mudah-mudahan melalui segelintir kisah dari perjalanan kehidupan Nabi bisa awak jadikan pedoman. Ya bu. Sebab di antara cara mencintai Rasulullah dulu bu, awak membaca sejarah Nabi. Jangan awak mengecek awak cinta kepada Rasulullah, awak tahu dengan Rasulullah, tapi bahasa Rasulullah tidak tahu dah. Bahasa kehidupan Rasulullah tidak tahu dah. Bahasa cara makan, bahasa cara lalu, bahasa cara berpakaian Rasulullah tidak mau tahu dah. Itu adalah cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.